Langsung masuk, sudah bergetar sih selangnya. Oh iya. Kita Oh, isi iya, sudah masuk. Lima- Simpel sekali. kita isi Rp50 kebanyakan nggak? Enggak sepertinya. Soalnya Rp50 kita dapat Guys, kalian penasaran gak sama konten gua 400 km full jalan tol? Lihat. Di Malaysia ini full jalan tol, guys. Yang penasaran langsung aja nonton konten gua di YouTube ya. Kita bakal buktikan seenak apa motor lewat jalan tol. Gokil. Ini impian para rider sih. Bisa merasakan jalan tol. Impian para rider. Jalan tol tuh. Jadi buat kalian yang nonton singkat-singkat di TikTok, langsung aja nontonnya di channel YouTube gua, Akang MP, guys. Jauh-jauh dari Indonesia, semata-mata untuk bisa menikmati suasana jalan raya yang ada di Malaysia. Ya memang jalan raya yang ada di Malaysia itu memang sangat bagus, sahabatku semua. Bukan jalan tolnya saja, tapi jalan raya untuk umumnya pun juga sangat mulus, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia dibuat kagum terkejut dengan suasana jalan raya yang ada di Malaysia. Kok bisa sampai dibuat kagum? Langsung kita simak videonya. Guys, kita lagi ada di Malaysia. Jadi inilah proses towing di Malaysia. Tuh, Masnya berada di Malaysia. Raptor. Jadi dia dorong ya, nggak perlu dinyalain. Wah, ini cewek, guys. Motor balap. Cewek Malaysia kuat-kuat, Mas. Jupiter kayaknya. Jupiter. Jadi kita lagi ada di Malaysia. Otomotifnya Malaysia. Oke. Otomotifnya Malaysia gokil atau bagus? Mantap sih Malaysia ya. Ini juga ada Civic. Bagus-bagus, Mas, keretanya. Santai. Malaysia kita lagi servis motor ini X-Max. Ini Honda Aerox lagi servis kita. Jalan tol Malaysia menjadi salah satu impian para rider untuk motoran menikmati suasana jalan raya, yang dimana memang jalan raya yang ada di Malaysia ini selalu mendapat pujian berbagai dari para rider, bukan hanya orang Indonesia saja. Dan masnya datang daripada Indonesia ke Malaysia semata-mata untuk menikmati suasana di Malaysia, bisa naik motor. Nah, ada sedikit perbedaan, sahabat-sahabatku semua, Indonesia dan Malaysia, yang dimana kalau di Indonesia kita misal kata mau masuk tol menggunakan motor nggak boleh, tapi kalau di Malaysia boleh lewat tol dan tidak dipungut biaya, gratis atau percuma. Itulah mungkin yang membuat salah satu para rider ketika datang ke Malaysia terkagum-kagum. Bukan hanya itu saja, sahabatku semua, dari makanannya, kemudian rest areanya, tempat peristirahatannya, itu juga membuat kagum rider YouTuber daripada Indonesia yang satu ini. Apa sih yang membuat Malaysia mempunyai daya tarik tersendiri? Daripada penasaran, langsung kita simak videonya bersama-sama. Oh iya, sahabat-sahabat semua, kalau motoran di Malaysia itu juga enak. Enaknya itu harga bensin di sana juga tidak mahal, murah. Bahkan kalau dibandingkan dengan Indonesia, justru harga minyak di Malaysia itu lebih murah. Langsung kita simak video berikutnya. Culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia bukan hanya kagum dengan jalan rayanya saja, tapi juga dengan suasana dan makanannya. Karena di Malaysia itu makanannya enak-enak. Mau cari makanan apa saja serba ada, serba lengkap. Oke guys, jadi kita lagi rehat di rest area tol. Lagi rehat di rest area tol. Cuma di Malaysia doang ya, motor bisa ngerest. Ya Mas, di Malaysia doang. Bukan Malaysia sih. Di Indonesia nggak ada. Banyak juga di Eropa. Kita lagi rest area Parkir. dulu. Ngeres area kita ini. Parkir Rest gratis. area motor guys. Jadi parkiran motor di sini nih. Jadi kita mau jalan lewat tol lagi. Oke. Nggak ada tukang parkir liar. Gaskan. Nggak ada Motor-motor pungli Mas. Kita. Aman, damai. Halo warga TikTok. Jadi Halo, kali ini Mas. kita bakalan nge-review makanan nasi kandar terenak di Johor, Malaysia. Johor, Mas. Nah, ini daging apa ini?
Lihatnya aja udah kenyang aja gitu. Lihatnya udah kenyang, satu ini udah kenyang loh. Lamseng, lamseng, lamseng. Gokil. Wow. Nah, Bang ini makan ya? Belum? Makan nasi kandar. Ya, nasi berani tuh. Wow. Campur-campur gini ya. Tuh. Pastinya enak banget, Ini Mas. pun. Pakai langseng. Besarnya. Besarnya. Bukan besarnya, Mas, besarnya. Nah, nasi kandar. Mantap. Oh, ada telur. Oh. Wow. Oh. Macam pula makan nasi India. Ini bukan nasi India, Mas. Ini nasi kandar. Wow. Ya. Si berapa gitu? Isi 50 ringgit. Kali ya? Oh, 50 aja. 50 aja. Iya, Nah, bisa ngisi lagi nanti. 50 ringgit. Dua. 50. Dua motor. 50. 50. Jadi 100. Jadi 100. Oke. Bayar. Apa? 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 Kuning atau Kuning atau Kuning, kuning. oh, kuning? kuning? Apa? Apa? Kuning aja, kuning. Aja. Sampai bingung, Masnya. Yes. Oke. Oke, ya. Beda dengan di Indonesia. Kuning yang 2 ringgit, kita emang boleh. Abangnya bilang kuning. Kuning itu subsidi. Serius. Serius. Oke. Oke, tinggal isi. Udah, gimana abangnya aja lah. Iya. Kita mah nggak tahu, guys. Gak tahu, Kita di disuruh kuning ya udah kita isi kuning. Kuning. Oh, apa bedanya kuning? Kuning katanya subsidi tak boleh. Tapi tak apalah. Oh itu. Iya, Tapi lah abangnya yang cakep macam tuh. iya, tawaran yang kuning. Di sini nggak ada orang, orangnya di sono, guys. Ya bingung kita ngisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Indonesia ada orangnya yang jaga. Di Malaysia layan diri, Mas. Sudah Langsung. masuk lah, sudah bergetar. Sudah bergetar sih selangnya. Oh iya. Kita Iya, isi sudah masuk. Lima- Simpel sekali. kita isi 50 ringgit kebanyakan nggak? Enggak sepertinya. Soalnya 50 ringgit kita dapat berapa? seliternya 2 Wah, ringgit. penuh. Penuh, Kang. 22 ringgit penuh, Cok. Iya, gimana nih ya? Ya isi motornya yang di belakang, Soalnya Mas. kemurahan minyaknya. Kemurahan minyaknya. Abangnya bilang pakai kuning. Oh. Oh, gitu. Patutnya kita pakai warna hijau, Kang. Oh, nggak Kita boleh, pakai kan? Malaysia. Oh, alah, gimana Iya. dong ini? Abangnya. Abang yang cakap kuning. Pat- Ini cuma 25 ringgit. patutnya abang Iya. pakai hijau Gimana tadi. nih? Nah, kembalian berarti. Kembali. Sudah bayar. Ya, penuh. Minyaknya Tak boleh. murah, Penuh. kata Masnya. 2163 ringgit. Ini 24 ringgit. Dikasih tahu sama Bang Malaysia kita nggak berpakai kuning. Oh, nggak boleh kuning ya? Nggak boleh, Mas. Aduh. Iya, sebab kita bukan Malaysia. Makanya kita tahu. Abangnya yang bilang kuning-kuning. Iya. Kita mah iya aja. Ini Mohon maaf ya teman-teman Malaysia, kita tak tahu nih. 21 ringgit 10 liter, murah kali. Murah sangat, 24 ringgit full. Iya. 24 ringgit 100 ribu. 100 ribu udah full. Buset. Kebanyakan apa? Santuin aja sama Akang. Ni kamu ni dan ni ni. Oh, satuin aja udah super Kang. Oh, satuin. Kan kita uangnya bareng-bareng. Dah, dia Akangnya semuanya gabungin. Oh, Oke, oke. siap. Terima kasih Bang. Jadi kita nggak boleh pakai yang kuning ya? Tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, Oh gitu. kenapa nggak boleh? Abangnya. Kuning hanya untuk Malaysia. Hanya untuk Malaysia. Oh, Selain daripada rakyat Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia ke semua kena pakai hijau. Oh, gitu. waduh. Mohon maaf Bang Yaakob, mohon maaf. Kita tak tahu lah kita. Oh, Oh kalau ada pasti ada yang marahin itu. Oh gitu Kang. Kalau nggak ada Bang Yaakob kita dimarahin ini. Kita dimarahin ya? Wah, terima kasih. Iya. waduh. Guys, Untung ada Bang Yaakob kita dijagain ini guys. Serasa bodyguard kita. Aduh. oh, anak-anak X-Max. YouTuber sekaligus TikToker daripada Indonesia dibuat kagum dengan jalan raya yang ada di Malaysia, yang dimana motor boleh masuk tol.
Di sisi lain, beliau ini juga salah paham lagi tentang cara isi minyak di Malaysia. Kalau di Indonesia, isi minyak itu ada yang melayani. Tapi kalau di Malaysia, layan diri. Nah, untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, khususnya para rider ataupun para sahabat-sahabatku yang ingin keliling Malaysia membawa kendaraan, pastikan kalau mengisi minyak di Malaysia, jangan sampai yang pakai warna kuning. Sebab kalau pakai yang warna kuning itu subsidi untuk warga Malaysia. Dan YouTuber daripada Indonesia ini juga sudah meminta maaf atas kesalahpahamannya, dan beliau pun juga kurang tahu saat membeli minyak. Sang penjualnya pun cakap warna kuning. Dan ini juga merupakan salah satu pengalaman kali pertama YouTuber Indonesia datang ke Malaysia. Bahkan sampai dibuat kagum dan terkejut kaget. Harga minyak di Malaysia lebih murah. Jadi kalau untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia mungkin mau berkeliling ke Malaysia, naik motor ataupun naik mobil kendaraan lainnya, pastikan isi RON 97. Kalau nggak silap ya, kalau RON 97 ini nggak bersubsidi, tapi kalau yang RON 95 bersubsidi khusus untuk warga Malaysia. Kalau di Indonesia RON 90 sama RON 92, kadang-kadang RON 92 jadi RON 90, dan harganya lebih murah di Malaysia. Bukan sampai di situ saja sahabat semua, ternyata kawan-kawan daripada Indonesia itu juga dibuat kagum dengan sistem yang ada di Malaysia dalam hal ini, hingga pilih melancong ke Malaysia. Mungkin kalau yang belum pernah ke Malaysia menganggap kalau Indonesia-Malaysia 11-12, tapi tidak sahabat semua, beda jauh. Meskipun berada di perkotaannya, berada di tengah-tengah kotanya, jalan-jalan itu bisa santai, bisa happy, bisa enjoy. Mau berbelanja barang-barang yang bermerek di Malaysia juga serba lengkap. Langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Hari ini gue ke supermarket pengen ngemil, tentunya ngemil yang sehat dan murah, dan gue harus ke bagian buah. Kebetulan ada buah yang lagi promosi, apple strawberry dan buah anggur Singing Muscat. Satu yang gue suka dari Malaysia adalah buah-buahan import ataupun buah-buahan lokal itu murah-murah. Hebat ya untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini adalah nanas paling manis sedunia, nanas MD2. Lah di sini juga ada ubi cilembu guys. Ya udahlah, yuk kita bayar dulu apa yang udah gua ambil tadi. Kasirnya juga self service, nggak ada yang jagain. Totalnya gua harus bayar Rp14.40 untuk kedua jenis buah-buahan ini. Makasih Malaysia. Bang, berapa porsi bang? Oh per cucu. Ini apa beda? Oh sama semua nih? Ayam sama daging. Sate ayam dan Sate daging. kejang nih. Sate kejang nih. Sate kejang. Bismillah. Wow. Lembut lah. Tapi nggak pedas. Aku pikir bumbunya pedas, cuma manis. Ini ayam merah. Bismillah. Satenya manis mas kalau sate Malaysia. Manis. Betul. Enak tapi dominan manis dia rasanya. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya pasti manis. Bumbu kacangnya ada pedas sedikit. Lontongnya unik nih, dibungkus plastik. Sautil. Gimana makanin gini? Salah mas, makanya bukan seperti itu. Teh tarik. Bismillah. Wow, teh tarik mantap. Ini lebih lemak ya dari yang tadi pagi ya. Ini enak teh tariknya. Dia memang nggak terlalu manis, cuma lemak gitu, creamy. Namanya sate apa? Mantap. Sahrul. Sate sarul. Dagingnya besar-besar satenya. Kereta naik gunung. Tadi kereta yang naik gunung itu cuma di sini. Kita lihat pemandangan kota Penang dari atas bukit di Penang Hill. Wah, ekspres jalur. Wow. Jadi wisata di Malaysia itu keren-keren ya. Semuanya Wah, ini keretanya udah datang. Kita naik ke kereta. Wow, pemandangannya sungguh sangat menakjubkan. Pantas saja kalau Malaysia jadi salah satu destinasi wisata top nomor 1 Asia Tenggara dengan pemandangan keindahan yang begitu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Walaupun ini agak panas karena menjelang siang, tapi tetap dingin hawanya, cuacanya sejuk. Masya Allah, good. Solo trip ke KL, kira-kira aku ngapain aja ya? So, ikutin terus ya. Oh iya, untuk pesawat aku naik Transnusa. Itu tepat waktu ya guys, di jam 5 subuh. Landingnya di jam 8:10 waktu Malaysia. Malaysia dan Indonesia beda 1 jam ya guys. Malaysia dan Indonesia. Di sini aku udah sampai KLIA 1 dan aku nunggu kereta ini gratis. Lanjut aku pesen bus
Di sini ya guys ya, aku pesen busnya. Harganya 10 ringgit aja, murah banget. Dan ini aku menuju ke Terminal Buduraya karena itu dekat banget sama hotel aku. Nah, ini aku udah sampai. Aku geret koper sendiri dengan PD-nya. Iya guys, karena deket banget, cuman 4-5 menit aku udah sampai hotel, tapi aku nggak rekam. Abis itu aku langsung jalan ke Petaling karena deket banget dari hotel aku tuh, cuma sekitar 2 menit ya. Di sekitar Petaling tuh kurang lebih kayak gini ya guys, kayak apa ya, kayak Blok M gak sih? Kayak kurang lebih gitu. Ini ada busnya. Ini aku lagi strolling around dan aku habis beli soya beef ya, itu apa namanya, kembang tahu ya. Nah ini aku mau ke Hoko Hainam Kopitiam. Aku pengen nyobain nasi lemaknya guys, dan toastnya, dan juga teh tariknya. Pokoknya aku pesen semua, walaupun perut aku kecil ya kan, aku harus menghabiskan semua makanan ini sendirian. Tuh lihat, yummy banget ya sih nasi lemaknya itu, bread terus itu kayak enak banget. Woi, serikayanya tuh ternyata enak banget. Kayak aduh, harusnya gue beli selainya gak sih. Nah ini aku minum dulu teh tariknya. Enak, anget-anget, siang-siang bolong ya kan, lagi lapar-laparnya. Aduh, lagi lapar-laparnya, ini enak banget guys, sumpah. Nih gue ngapain, nyium-nyium ya, mencari lada. Itu udahlah, makan aja, makan gas. Harga toastnya itu seingat aku itu 10 ringgit atau 12 ringgit ya, terus itu kayak 340 ribuan guys. Tarifnya itu kurang lebih 20 ribuan, dan kalau nasi lemaknya itu 7-80 ribuan gitu. Jadi menurut aku lumayan worth it ya, lumayan pricey tapi enak sih, jadi wajib dicoba untuk pertama kali. Ini suasana di dalam tempatnya sangat-sangat nyaman dan homey banget. Lanjut aku ke Kwai Chai Hong. Rame banget guys ini. Udah mendung ya kan, udah kita bikin konten aja dulu. Nah udah habis itu pulang karena udah mulai capek. Kita lihat-lihat dulu. Ya hujan kan, Petaling hujan guys. Lanjut malamnya ke pavilion kan. Bukit Bintang ya, tempat famousnya KL ya enggak sih, kalau nggak kesini mah nggak ke KL. Nah ini aku mutusin untuk ke Come True Cafe, lihat pemandangannya kurang lebih seperti ini, dan makan makanan ini. Tereng-tereng, kejadian kocak ya, jatuh itu si bobanya. Oke, kita lanjut jalan pulang sekitar Bukit Bintang, indah banget. Yes, it's me. Lagi jalan kaki, lanjut. Hello everyone, selamat datang di vlog Kuala Lumpur trip with me and my cousin. Kuala Lumpur trip. And disclaimer, this is my first time doing voiceover, so forgive me if it's awkward. Flashback to Januari 2025, aku ngajak mereka untuk pergi jalan-jalan habis aku sidang as self-reward. And thankfully our parents agreed Malaysia to it. yang dituju pertama kali jalan-jalan ke luar negara jam 9:05. Kita book flight yang paling pagi karena murah dan biar langsung bisa jalan-jalan. Beres dari imigrasi dan ambil luggage, kita langsung cari free shuttle bus yang bisa nganterin kita ke Mitsui Premium Outlet. Kita kesini karena cuma 10 menit dari bandara dan juga ada free penitipan luggage selama kita berada di dalam outlet. Di sini tuh semuanya sale untuk semua brand dan sangat menguntungkan daripada toko biasanya. But because we're starving, jadi kita makan di food courtnya, kita pesan hot plate dan teh O. Setelah makan dan udah kenyang, kita langsung ngambil luggage kita lagi karena kita mau balik ke bandara. Nanti dari bandara kita mau OTW ke KL Central naik bus. Ini udah sampai di bandara, kita langsung ke bus station yang ada di airport. The bus is only 15 Malaysian ringgit per person, so it's cheaper than taking trains or Grab. Dan untuk waktu perjalanannya itu sekitar 60-90 menit. Terus dari KL Central menuju Bukit Bintang itu kita naik monorail, itu cuma kena 2,7 ringgit per orang. Dan koin ini itu bakal digunakan untuk keluar dan masuk dari stasiun. Terus waktu udah sampai di Bukit Bintang, kita jalan around 15 minutes to our apartment. It's called Vida Bukit Sewang. Happy enjoy mas mbaknya. Apartment karena dia ada dining table, and then it has a pantry untuk masak-masak yang bikin geli-geli aja. Terus dia ada huge living room untuk nonton TV.
Kamar tidurnya juga terpisah dari ruang tamunya. Wow. The most exciting part is ini cuma 500 ribuan aja per malam. Setelah kita istirahat bentar, kita mau jalan ke Murah pavilion banget. karena cuma 15 menit dari daerah pavilion. We're going to pavilion. Pas sudah sampai kita langsung nyari makanan, terus kita beli this Chinese beef roti Oh, Kumon, sampai lagi viral di ya? KL. Dan juga kita langsung beli cagi because we've been craving for cagi dan ini masih ngantri. Oke, shot ala-ala dulu. Untuk si beef rotinya ini kita beli yang satu isian ayam dan satu isian daging. Untuk kulitnya itu dia crunchy dan isian dalamnya itu empuk. Staple-nya itu yang beef, but I prefer the chicken karena Wow. beefnya itu sedikit amis. Nyam. Kita kenyang, kita mau nyari labubu di Pop Mart, tapi ternyata nggak ada. Tapi untungnya sekarang udah ada. Serba lengkap memang. Terus lihat keramaian. Kalau di Malaysia, sahabat-sahabatku Terus semua, setelah itu kita cuma lihat-lihat mau dan berbelanja belajar apa dan saja, ngeliatin sepatu. serba ada. She got it as her birthday gift. Jadi kita keluar dari Mall Pavilion menuju this famous Simpang 4 yang lewat monorail. And then kita lewat ini satu store namanya Q Pocket. Dia jual beberapa blind box. They got so many choices of blind boxes such as kayak labubu. Tapi kayak harga itu tinggi kali daripada harga biasanya. Okay, anyway kita mampir ke Alor Street Food, the famous street food in Kuala Lumpur. Kita beli sate-satean, terus oyster, dan kita juga beli ini es krim yang di wrapped sama marshmallow, terus marshmallow itu di torch. Terus kita singgah bentar di Femima untuk beli snacks dan juga sarapan. Guys, ini guys. Donat ikan mambo. Oh no. Terus ya udah, habis itu kita balik ke apartemen kita tadi dan makan. Ada oyster. Happy enjoy, mas-masnya, mbak-mbaknya. Si marshmallow-nya itu agak salty dan si ice cream-nya itu manis. So for me it's a perfect combination. And I'm not really a fan of the sate karena menurut aku rasanya hambar. Tapi untung ada saus sambal. And forgive me because I forgot to review the oyster. But anyway, see you on day 2. Orang Indonesia dibuat kagum dengan makanan yang ada di Malaysia. Di antara salah satunya sate. Sate di Indonesia juga ada, tapi sate Malaysia berbeda. Selalu menyajikan cita rasa yang tidak sama dengan di Indonesia. Mungkin kalau kita di Indonesia, sate biasanya akan disajikan dengan sambal kicap ataupun sambal kacang, dan itu lebih terarah pedas. Tapi kalau di Malaysia, satenya berbeda. Satenya ada manis-manisnya. Kemudian, bab soal harga buah-buahan, mas-mas daripada Indonesia juga kagum dengan sistem jual harga di Malaysia, yang dimana harga buah-buahan di Malaysia lebih terjangkau. Kira-kira seperti itu. Tidak sampai di situ saja, ternyata Malaysia menjadi salah satu destinasi wisata bagi anak muda Indonesia. Karena di Malaysia kita mau cari makanan berbagai dari luar negara, semuanya serba ada. Mau cari yang tradisional khas Melayu Malaysia juga serba lengkap. Kalau untuk sahabat-sahabatku jika ingin menikmati hidangan berbagai aneka jenis masakan-masakan Melayu, mungkin bisa datang ke Kelantan, ke Terengganu, ataupun ke Kampung Baru. Jika sahabat-sahabatku berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan kakak-kakaknya daripada Jakarta rela datang ke Malaysia semata-mata hanya ingin menikmati hidangan makanan Malaysia hingga berbelanja. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.